Di tengah keindahan alam Indonesia yang memukau, terdapat sebuah kenyataan pahit yang tersembunyi. Ya, pekerja anak. Seorang pekerja anak, Akmal, hanyalah satu dari 1 juta anak yang harus bekerja. Anak-anak yang dipaksa bekerja akan memberikan dampak buruk seperti merusak tumbuh kembang anak, membahayakan moral, hingga terpapar COVID-19. Ribuan anak-anak di Indonesia terperangkap dalam siklus pahit pekerjaan yang tidak pantas bagi usia mereka. Pekerja anak di Indonesia adalah fenomena yang masih cukup mengkhawatirkan. Meskipun pemerintah dan berbagai organisasi telah berusaha keras untuk mengatasi masalah ini, namun masih banyak anak yang terjebak dalam siklus pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan hak-hak mereka. Tak tanggung-tanggung, dalam 1 hari Akmal bisa menghabiskan waktu di jalan mengarak ondel-ondel selama hampir 8 jam. Data Badan Pusat Statistik mengungkapkan, pada tahun 2020 terdapat sekitar 1,9 juta anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerjaan di Indonesia. 1,2 juta anak bekerja di sektor formal dan 700.000 lainnya di sektor informal. Banyak pekerjaan anak yang bisa membahayakan keselamatan mereka, seperti bekerja di industri manufaktur menangani mesin berbahaya dan menghadapi resiko cedera yang serius. Jika beralih ke daerah pedesaan, banyak ditemukan anak-anak yang bekerja di pertanian atau ladang. Mereka bekerja dengan kaki telanjang, terpapar sinar matahari yang menyengat. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena pekerja anak di Indonesia adalah kasus pekerja anak di sektor industri tekstil. Banyak anak-anak, terutama perempuan, terlibat dalam pekerjaan di pabrik-pabrik tekstil sebagai buruh pabrik. Mereka seringkali bekerja dalam kondisi yang buruk, seperti jam kerja yang panjang, tekanan yang tinggi, gaji yang rendah, dan kurangnya fasilitas kesehatan dan keselamatan yang memadai. Ini merupakan salah satu contoh nyata dari fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Perlu adanya tindakan serius dari semua pihak untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan akses terhadap pendidikan dan masa kecil yang layak. Di balik fenomena ini, tentunya ada faktor yang mendorong mereka menjadi seorang pekerja di usia yang sangat dini. Kemiskinan, kesulitan ekonomi, kurangnya kesempatan pendidikan, dan perlunya bantuan ekonomi mendorong anak-anak untuk terjun ke dunia pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Mereka menjadi korban dari sistem yang tidak adil dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit mereka lepaskan. Bukan hanya kemiskinan dan kurangnya pendidikan, bisa dikatakan pekerja anak di Indonesia sudah menjadi semacam budaya. Mengapa demikian? Karena masih ada mindset orang tua yang menganggap dengan melibatkan anaknya ikut terlibat dalam usaha keluarga akan menjaga keberlanjutan tradisi pekerjaan tertentu. Hal ini akan menjadi ancaman bagi sang anak ketika melakukan pekerjaan seperti di lapang atau di ladang. Sebagai contoh, kita bisa lihat langsung dan banyak ditemui anak yang membantu orang tuanya untuk memetik buah atau mengangkut hasil panen, terlebih jika di daerah pedesaan yang alat keselamatannya belum bisa dipastikan ada. Untuk mengatasi fenomena pekerja anak, diperlukan tindakan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan tentunya masyarakat luas. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi fenomena pekerja anak yaitu peningkatan kesadaran dan pendidikan, penguatan sistem pendidikan, penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi dengan sektor swasta, pengawasan dan audit, serta dukungan internasional. Penting untuk dicatat, dalam mengatasi fenomena ini dibutuhkan kolaborasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan ekonomi yang menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pekerja anak. Sebagai masyarakat, kita semua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita, memberikan mereka pendidikan dan kesempatan yang pantas mereka terima. Kita perlu mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk mengatasi pekerja anak dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.